Waduh, garam udah. Lada, oh lada belum. Udah, gula udah, nggak pakai micin. Wah, kayaknya kebanyakan masak hari ini nih. Baunya sih enak, tapi ngabisin sendiri pasti nggak cukup. Telepon teman-teman aja deh. WhatsApp Mudika OMK. Guys, datang ke rumahku, aku masak enak hari ini. Oke, kita lihat siapa yang bakal datang. Mudah-mudahan ada. Waduh, cemplung-cemplungin. Tinggal, wah ini gede banget ininya. Oke. Tinggal diaduk, kayaknya sih enak nih. Mantap. Mana nih, belum ada yang datang. Guys, ayo dong guys, datang guys. Wih, masak mo. Wits, si Jul. Masuk. Wah, thank you sudah mau mampir. Dari mana nih? Dari gym sih mo tadi. Wah, dia kelaparan banget. Pantes rada-rada six pack sekarang nih. Waduh, itu namanya menghina mo. Karena aku tuh nggak turun-turun malah berat badannya. Pengennya ngurusin perut, lalu kemudian bangun otot. Tapi ternyata ya hasilnya gini-gini aja sih mo. Wah, pas tuh hari ini saya masak iga pindang. Wah, enak banget tuh kayaknya. Minimal nambah six packnya. Kesini ya. Wah, oke banget nih mo. Wih. Kamu paling favorit makanannya apa, Jul? Wah, makanan kayak gini-gini sih mo, enak nih kayaknya bersantan. Ini kayaknya ribet banget mo. Ini ada No. Itu ada itu sampai bikin apa tuh kayak santan gitu kan mo. Masaknya lama kan mo. Tinggal iga potong-potong, ayam potong-potong. Bumbu-bumbunya paling kunyit, lengkuas, lada, garam, nggak usah pakai micin ya. Waduh. Udah tinggal cemplung, jadi. Wih, gitu. Rasanya juga oke nih kayaknya. Mau belajar masak dari mana mo ini? Keren banget loh mo. Kebetulan saya memang mama saya kan tukang masak. Nah, itu mungkin gennya menurun ke saya kayaknya. Waduh, mantap. Kita sekeluarga gennya gen tukang makan mo. Jadi itu yang jadi masalah tuh. Ini kayaknya udah jadi, kita sajiin dulu ya. Pas kamu datang nih. Ini mau saya bantuin. Ini Karena mau buat makan sendiri juga. Untung nggak dulu ya. wanginya aja mantap ini. Cobain dulu nih. Kuahnya dulu ya mo ya. Ya. Berdoa dulu dong mo. Oh iya, Tuhan berkatilah makanan ini, semoga menjadi kekuatan bagi hidup kami, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Amin. Silakan coba. Wah, enak banget mo. Garamnya pas? Pas banget. Kayaknya semua bumbunya pas banget nih. Beneran enak. Padahal ini coba-coba loh. Oh ya? Waduh, enak banget nih mo. Cobain pakai nasi dong, biar enak. Nasi. Ini juga, ini Tadi- ayam bumbu rujak. Ini Ayam tadi yang kamu cobain, iga pindang. Iga pindang. Aduh, ini gimana nih? Sampai bingung. Silakan cobain. Ini yang ininya kali bumbunya kali ya mo ya. Karena biasanya yang enak tuh bumbunya mo. Itu ayamnya Paling itu, sulit nih bikin bumbu seperti ini nih mo. ayamnya ada dada, ada paha. Silakan kamu Biasanya makan. kalau udah enak nggak usah pakai ayam, tapi pakai nasi aja tuh enak mo biasanya. Hehe. Cobain ya. Ini enak juga nih. Mantap kali mo. Enak loh. Nah, Benar, loh. semua itu saya buat hanya dari, nah ini dia. Ini rahasianya. Jadi kemarin saya tuh ke mall beli frozen food. Ini iga pindang, ini ayam bumbu rujak. Tinggal dianget-angetin deh. Jadi ini bukan dari Romo yang motong-motong sendiri. Saya yang beli iya. Aduh, Saya ngangetin iya. Saya ngeracik juga iya. Gitu. Tapi instan ya Mo ya kayak gini ya. Ya gimana, dari tadi pagi saya belajar di perpus.
belajar 4 jam terus pulang nggak ada waktu lagi, nanti nanti sore ada kelas sore, ya nggak bisa lah saya ke pasar. Makan di luar juga kayaknya nggak sehat sekarang ini. Ya udah, frozen food, instan. Dan ternyata enak ya. Seandainya ya Mo ya, hidup tuh bisa kayak gini nih Mo, instan, nggak usah pakai ribet-ribet. Kayaknya waktunya sebentar banget, tapi hasilnya luar biasa enak. Dan dilihat semua orang juga enak Mo. Gimana nih Mo ya? Sayangnya kehidupan itu nggak ada yang instan, Jul. Meskipun ada begitu banyak makanan instan yang enak-enak, tetapi tetap makanan yang fresh jauh lebih nikmat. Apalagi dengan hidup. Tadi kamu bilang kamu suka nge-gym. Iya Mo, bukan suka sih, usaha ya. Usaha nge-gym, tapi nggak turun-turun juga. Perut juga masih ada. Kayak gini enak banget Mo, instan Mo. Di tempat gym kamu lihat nggak ada orang yang latihan yang badannya gede-gede? Iya Mo, betul. Nah, kamu pernah bayangin nggak ketika dia lahir, masih kecil umur 10 tahun, 15 tahun, apakah badannya udah segede itu? Ya enggak lah Mo. Pasti nggak mungkin kan? Iya. Orang-orang hebat mau atlet, sebutin Kevin Sanjaya, atau juga atlet-atlet seperti Jonathan Christie, atau Roger Federer, atau binaragawan. Tokoh-tokoh hebat itu pernah ada di posisi mereka tuh nothing dan no one. Mereka ya badannya kecil-kecil, mereka nggak bisa seperti sekarang. Mereka juga kadang-kadang pernah merasa gagal, mereka pernah merasa putus asa juga, mereka merasa progresnya sia-sia selama ini, sama kayak kamu. Tapi yang membedakan adalah mereka tidak pernah berhenti. Mereka tidak pernah menyerah dengan usaha kerja keras mereka. Karena begini, yang di gym ataupun yang di tempat-tempat lain lah, itu bukan soal siapa yang bisa mengangkat paling berat, siapa yang lari paling cepat, siapa yang juara 1 atau juara 2. Bukan itu. Karena yang menjadi poin adalah konsistensi. Tapi zaman sekarang tuh gitu Mo, katanya orang-orang tuh pernah dengar nggak Mo, kayak oh umur 25 udah punya apa sih gitu kan, umur 26 udah punya apa sih, misalnya begitu. Bisa jadi apartemen, bisa jadi pekerjaan yang bagus, bisa jadi karir yang oke, pacar juga cantik, ganteng dan sebagainya, duit juga ada banyak. Sampai sekarang orang main cryptocurrency dan sebagainya Mo. Maunya instan gitu Mo. Saya sih setuju, bener Mo, bener juga sih. Dari dulu mungkin nothing, tapi kalau yang kayak gitu kan gimana tuh Mo? Apa pendapat Romo terhadap anak-anak muda zaman sekarang yang maunya juga instan? Kalau bisa juga instan Mo. Lama-lama kan biasa kayak gitu Mo, ya kan? Jangan lama-lama, kalau bisa singkat-singkat aja tapi dapet gitu. Bisa nggak Mo kayak gitu Mo? Wah, pertanyaan kamu bagus juga, Jul. Tapi dalam hidup itu selain konsistensi, di balik keberhasilan orang-orang sukses, mereka itu selalu memulai dengan satu tahap atau satu langkah yang pertama. The first step is very important. Karena kalau orang nggak pernah mencoba, orang nggak pernah memulai, nggak pernah ada yang namanya keberhasilan. Nah, setiap kesuksesan selalu dimulai dari langkah yang pertama. Nah, problemnya ketika orang melangkah, dia langsung melihatnya itu orang-orang sukses di depan. Maka dia akan merasa, oh kok sia-sia ya? Kok semuanya nggak ada gunanya? Kok nggak ada hasilnya? Lalu dia berhenti, bahkan mundur. Bener juga Mo, saya lihat teman-teman saya kayaknya udah sukses di depan sana ya Mo ya. Terus kemudian saya jadi ngerasa, wah kayaknya berat banget buat saya untuk maju. Udah, saya istirahat aja. Nah, tapi akhirnya kayak gitu kali ya Mo ya. Kita kelamaan istirahat atau gimana tuh Mo ya? Artinya mengalami kegagalan terus kemudian langsung stuck di situ. Gimana tuh Mo caranya buat bangkit lagi ya Mo ya? Kan kita nggak pernah tahu di balik kesuksesan mereka berapa kali mereka jatuh, berapa kali mereka ditolak, berapa kali mereka merasa usaha mereka juga sia-sia. Jadi sama seperti kita, bedanya mereka sudah melalui itu semua dengan berhasil. Nah, kalau kita lihat misalnya dalam kitab suci deh, ini bumbu rahasia saya nih kalau masak nih Jul. Dalam kitab suci itu semua tokoh-tokoh besar dalam kitab suci yang punya pengalaman dengan Allah, yang disentuh oleh Allah, dipanggil oleh Allah, itu nggak ada yang namanya nggak punya masalah. Semuanya punya masalah. Bisa kamu sebut misalnya Abraham. Dia itu meskipun dia udah sukses, lalu diberi janji sama Allah, tapi janji tentang anak itu kan dia harus tunggu
sekian lama. Demikian juga dengan Musa. Meskipun di awal Allah selalu berjanji, aku akan menyertai kamu. Tapi ketika Musa menjalani tugasnya, memimpin orang Israel di padang gurun, itu isinya kan berantem terus sama orang-orang Israel yang keras kepala itu. Daud apalagi. Dosanya Daud kita tahulah, dia jatuh dalam dosa bersama Batseba. Kemudian juga tokoh-tokoh yang lain, misalnya ada satu tokoh yang mau saya perkenalkan namanya Tobit. Dia orang baik, dia orang saleh, dia seneng banget bantu orang-orang, hidupnya sukses. Nah, tetapi bukan berarti kesuksesan tokoh-tokoh dalam kitab suci tanpa masalah. Berkali-kali si Tobit ini selalu dapat masalah. Dia dilaporin, dia difitnah, hartanya dirampas, bangsanya dibuang. Nah, tapi poinnya adalah kebaikan dan kesalehan Tobit yang selalu ditolong oleh Allah. Jadi Allah selalu berpihak pada orang-orang baik ini. Jadi meskipun hambatan dalam hidup Tobit bertubi-tubi, tapi Allah selalu menolong dirinya. Itu poinnya. Nah, dalam perjanjian baru juga sama. Kita lihatlah tokoh-tokoh kayak Petrus. Dari nobody menjadi somebody. Tapi sebelum dia meloncat menjadi somebody itu, prosesnya gila-gilaan. Bayangin sampai menyangkal iman. Dia sampai menyangkal relasi dengan gurunya. Kita juga bisa melihat Maria Magdalena. Kita bisa melihat murid-murid yang lain. Thomas, pasti kita kenal kisah tentang Thomas. Sampai dia itu ancur-ancuran dia. Sampai dia konflik sama murid-murid yang lain. Dia nggak percaya sama Yesus yang bangkit. Saking beratnya hidupnya. Tapi disitulah kuncinya orang beriman. Tuhan selalu menyertai. Tuhan selalu bersama dengan tokoh-tokoh ini untuk bisa melompat dari nobody menjadi somebody. Oke, benar juga sih Mo. Tapi aku pengen ada satu tanya juga nih Mo ya. Penasaran juga. Bener sih orang-orang sukses itu artinya orang-orang yang sudah berhasil. Kalau saya lihat ya Mo ya, kadang-kadang dia bilang begini, ya sih sukses tapi mungkin nggak beriman. Atau katakanlah kok bisa sih sukses tapi katanya nggak aktif misalnya di gereja, atau nggak aktif dalam kehidupan rohaninya gitu Mo. Kan ada yang kayak gitu Mo. Nah menurut Romo gimana tuh Mo? Baik. Sukses tapi apa bedanya sama yang sukses yang beriman? Kayak tadi kan saya dengernya mungkin Romo menyebutkan ya tokoh-tokoh yang memang ya sukses juga, duniawi juga, rohaninya juga sukses kayaknya Mo. Tapi kan ada juga Mo kalau kita lihat-lihat ya Mo ya. Gitu. Saya nggak nyebut nama sih, tapi kan ada yang kayak gitu Mo gitu. Jul pasti tahu. Sebutin 5 orang terkaya di Indonesia. Kita bisa sebut tuh dari si A, si B, si C. Tapi kalau kita bayangin di konteks Asia, ternyata ada yang lebih tajir lagi. Pasti. Terus dibandingin lagi sama konteks dunia, ternyata ada yang lebih tajir lagi. Kalau orang tidak beragama, orang tidak beriman, hanya sukses yang dikejar, nggak akan ada habisnya kok. Dia akan merasa lelah pada akhirnya. Dia pikir semua usahanya, semua tabungannya, semua miliknya tuh sudah the best. Dia sudah melakukan yang terbaik, tapi kok ternyata di atas langit ada langit lagi. Dia mau kejar sampai kapan? Usia manusia itu ada batasnya. Kebahagiaan manusia juga ada batasnya. Tenaga manusia juga ada batasnya. Kalau cuma sukses yang dia kejar, gak akan ada habisnya, lama-lama dia capek sendiri. Nah, orang beriman dalam kesuksesan, dia minimal dia menemukan sebuah value, nilai di balik sebuah kesuksesan. Artinya begini, kekayaan, harta milik, apapun yang dia punya, dia sadar itu bukan hanya miliknya sendiri. Tapi orang beriman dipanggil oleh Tuhan bagaimana menjadi garam dunia, menjadi terang dunia. Bagaimana hidupku bisa bernilai buat orang lain. Dan ternyata bukan cuma sekedar orang-orang kaya disuruh nyumbang sana nyumbang sini. Yang paling penting adalah keluarga. Bagaimana si orang-orang sukses ini bisa sukses di perusahaan, tapi juga sukses di tengah keluarganya. Benar juga, mau banyak banget ya yang udah miliarder atau mungkin bilioner. Anak-anaknya problem.
broken home juga gitu. Nah, gitu. Berarti kan kebahagiaan tidak bisa dibeli sama duit. Oke. Nah, dengan sisi iman, ada harapan. Ketika orang beriman gagal dalam usahanya, dia sadar itu bukan akhir dari segala-galanya. Selalu ada harapan yang akan mendorong dia untuk mencoba lagi, bangkit, tidak sendiri, tapi bersama Tuhan. Percayalah Jul, kalau kita itu beriman, kita mencoba mempraktekkan iman kita, Tuhan akan selalu mengirimkan orang-orang baik yang bersama-sama dengan kita, melancarkan usaha-usaha kita. Jadi yang baik ketemu orang baik, jadilah kebaikan dunia itu. Gitu. Itulah harapan yang harus ada di setiap orang beriman. Jatuh bangun, gagal, berhasil, tangis, tawa, semua yang menjadi bagian dari hidup kita, as a part of our life. Sama kayak gini juga kali ya Mo ya, kan kita makanan kita pikir instan juga, tapi ternyata Romo tadi saya lihat tetap aja ya berusaha juga gitu ya. Kalau misalnya ternyata kompornya dinyalainnya kegedean, mungkin angus juga ya Mo ya. Yang kamu lihat kan instannya, tapi sebelum dibungkus di sini, ada sekian banyak orang yang meracik bumbu, yang motong-motong ayamnya, motong-motong iganya. Jadi sebetulnya yang instan itu nggak instan-instan banget. Ada proses di balik itu, gitu. Nah, dalam proses beriman, setiap hari kita diajak untuk bertumbuh dalam iman, semakin dewasa. Gimana sih Romo caranya semakin dewasa? Satu, semakin mengenal siapa Tuhan yang kita imani. Ini penting banget. Dan itu nggak bisa instan ya Mo ya kayaknya. Nggak bisa, nggak cuma 1 tambah 1 sama dengan 2 lalu ngerti. Pertama-tama caranya ya baca kitab suci. Kita bisa mengenal Tuhan ya dari kitab suci. Baca bagaimana kasih Tuhan, bagaimana pengampunan Tuhan, bagaimana cara Tuhan menolong orang-orang yang jatuh, bagaimana Tuhan memanggil orang-orang yang dengan aneka macam latar belakang. Dan nggak bisa dikebut sehari baca terus kemudian meresap gitu. Bisa juling matanya. Banyak membaca, banyak lupa. Nah, maka konsistensi dalam membaca firman Tuhan. Konsistensi tadi lagi, balik lagi ya, konsistensi lagi ya. Kemudian juga diperkaya oleh hal-hal rohani. Yang namanya gereja Katolik itu kaya banget lah. Simbol-simbol, ekaristi, sakramen-sakramen, firman Tuhan itu kaya. Nggak akan ada habis-habisnya. Mau apa? Devosi, novena, rosario, mau apa? Semua ada. Nah, bagaimana ketika kita memupuk iman kita dengan hal-hal itu, ya semuanya juga butuh proses. Maka nggak pernah ada yang namanya serba cepat. Dalam perayaan Ekaristi, orang sekarang tuh maunya serba cepat. Iya, tadi saya bilang begitu, Mo. Nah, nikmati Ekaristi sebagai perjumpaan dengan Tuhan. Kita mengambil intisari kehidupan, kekuatan bagi iman kita. Kalau cepat-cepat, jangan-jangan cuma serauk. Kalau kita pelan-pelan, sabar, jangan-jangan berkatnya tercurah luar biasa pada kita. Gitu. Gitu, pantesan Mo, saya pikir ya tadi ya karena saya pengennya instan-instan kayak makanan ini, ya udah deh kita pengennya misalnya cepet-cepet aja gitu. Ya kan maunya instan-instan aja gitu. Ternyata nyambung juga, mau pintar juga. Romo sekalian masak, sekalian juga kita ngobrol-ngobrolin yang lebih mendalam lagi nih Mo. Mantap. Luar biasa, mantap Mo. Yuk kita lanjut makan lagi yuk. Makan. Sekali. Wah, enak nih.